Beat Street dengan keluhan berbek teman-teman. Kalau umpamanya pagi katanya slow respon. Coba kita cek. Kita kunci kontak on. Kita start. Kalau start enak ya teman. Coba kalau kita gas. Oh, dutan lah teman. Nah, ini digas nggak mau ini. Oke, ini biasanya cuman di bagian pempes, busi, dan injektor yang kotor teman. Coba kita lihat untuk rotaknya. Dan akan kita cek untuk rotaknya. Kita kunci kontak on. Wah, kalau kunci kontak on, cek ya teman, susah. Ulangi. Berkisar di 30 psi. Coba kita hidupin. Oh alah, businya tadi kita copot. Untuk businya ini kita ganti aja langsung, tapi kita bersihkan dulu atau ganti ya, kita pasang dulu lah. Untuk busi udah kita pasang lagi, udah kita ganti. Coba kita hidupin motornya. Untuk ketika hidup enak ya, otomatis kita bersihkan aja semuanya teman-teman. Untuk rotak kita bersihkan, injektor kita bersihkan, busi nanti mungkin kita ganti, dan sensor oil, sensor EOT kita bersihkan. Dan biasanya kalau brand-brand kayak gini bisa juga sensor EOT yang ada di knalpot itu juga teman-teman, kita bersihkan semuanya. Oke, ini untuk injektornya. Injektornya di ujungnya sangat kotor banget. Dan ini untuk pempesnya udah diganti. Jadi cukup kita semprot-semprot aja. Dan ini untuk pempes injektornya, coba kita bersihkan dengan cara kita semprot pakai carpet cleaner di sini dikit aja dulu. Habis itu kita ketok-ketok di sini tuh. Ada yang keluar nih teman. Kotor ya injektornya ya. Dan ini motor dalam keadaan dingin banget ya. Tadi udah saya biarkan sampai dingin. Katanya kalau dingin dulu lebih parah. Nah, kita bersihkan injektornya. Kita cek untuk semprotannya. Kita cek semprotannya. Kalau untuk semprotannya nggak bermasalah ya, bagus ya. Coba kita perlambat semprotannya. Bagus, berarti untuk injektor nggak bermasalah. Ini akan kita pasang lagi, busi kita ganti. Kalau umpamanya masih blebek ketika panas, ketika dingin, itu biasanya di sensor EOT nya aja. Nanti kita ukur sensor EOT nya, kita bandingkan antara sensor EOT yang lama dengan yang baru. Oke, ini akan kita pasang lagi. Rotak kita nggak ganti. Untuk rotak udah kita pasang, injektor udah kita pasang, busi kita pasang. Sebelum kita hidupkan, mumpung ini masih dingin ya teman-teman. Hanya kalau umpamanya injeksi BSP, kalau umpamanya dingin berebet, kalau agak panas enak lagi tuh biasanya di sensor EOT. Ini injektor bagus, rotak bagus, busi udah kita ganti. Coba kita bandingkan teman-teman sensor EOT nya. Kita akan ukur berapa ohm antara sensor EOT baru dan sensor EOT lama. Kita bongkar aja sensor EOT nya. Oke, kita buka untuk sensor EOT nya pakai kunci T17 ya. Kita ukur untuk berapa ohmnya.
Dan ini untuk sensor EOT yang lama yang di motor, dan ini yang baru. Coba kita ukur tahanannya berapa kilo ohm. Untuk yang lama ya, normalnya sekitar 2, berapa gitu ya teman-teman, 19, 20 itu normal dalam keadaan EOT dingin, dalam keadaan suhu dingin atau suhu ruangan. Kita cek untuk mengukur tahanan ohmnya ya. Terbaca 1,614, 1,617. Berapa matinya? 1,62019. Coba kita cek untuk tahanan yang baru. Seharusnya 19 ke atas ya. Berapa terbaca ini? 19 teman-teman. Terbaca 19,10. Berarti untuk sensor EOT nya ini mengirim sinyal ke ECU tuh dalam keadaan motor panas teman-teman. Jadi untuk semburan injektornya itu dikurangin, mengakibatkan waktu dingin dia agak berebet. Tapi kalau umpamanya udah panas dia normal kembali. Ini teman-teman, penyebabnya ini teman-teman. Coba kita cek ya. Kalau umpamanya panas, dia untuk tahanannya akan berkurang sendiri. Coba kita cek yang baru ini, yang lama ini, sambil kita bakar ujung sensor EOT nya nanti. Malah semuanya teman-teman. 15,90. Coba kalau kita bakar dia akan turun sendiri nilai dia akan turun sendiri kan, di 0, berapa dia akan turun sendiri. Jadi untuk sensor EOT nya ini mengirim ke ECU itu dalam keadaan motor sudah hangat teman-teman. Jadi untuk semburan injektornya yang dikirimkan ke ECU itu berkurang, jadi kayak telat bensin ya. Dan untuk sebelum kita ganti, sebelum kita pasang yang baru, coba kita tes sensor EOT yang lama. Ini kan udah kita servis semua, apakah masih berebet atau tidak. Udah kita pasang untuk sensor EOT yang lama. Coba kita tes hidup. Kita kasih beban teman-teman, susah ya. Nggak ada beban. Kita rem, sambil kita rem belakang. Kalau untuk tekanan rotaknya normal ya. Akan kita tes jalan aja. Nah kalau upahnya standar 2 agak susah teman-teman. Berebetnya kita nggak tahu. Ini mumpung masih dingin. Kalau hidup enak. Wah, agak berebet dikit. Coba kita tes jalan agak jauh. Oh iya masih teman-teman. Masih deg-degan, nampak. Nah ini nggak mau, malah mati. Coba kita langsung ganti untuk sensor EOT nya. Ya saya udah curiga di sensor EOT nya. Untuk rotaknya bagus, tekanannya, busi bagus, sudah diganti, injektor normal semburannya. Ya sensor EOT biasanya kita ganti aja sensor EOT yang baru.
Oke, kita ganti aja sensor OT nya. Kalau di normalnya tuh di kisaran 2,9 ke 2,5. Ini yang biasa dapat di 19, tapi masih mendekati 2 lah. 19, berapa tadi. Kita ganti dan coba kita tes. Ya, sensor ini masih mengirimkan sinyal ke ECU dalam keadaan motor sudah panas, jadi semburan injektornya dikurangin. Pasang. Oke, udah terpasang untuk sensor EOT yang lama. Yang baru terpasang. Kita tes jalan lagi apakah masih blebek atau tidak. Kita tes jalan. Oke, kita akan tes setelah ganti sensor EOT nya. Tadi sebelumnya agak nyendat dikit ya. Kita kunci kontak on. Hidup enak sama. Enak normal. Coba kita tes jalan. Bagus. Sudah sampai bengkel lagi. Oke, berarti fix untuk base street yang katanya pagi-pagi itu berat, tapi kalau udah panas sekitar berapa meter normal kembali. Untuk tekanan rota masih bagus, injektor masih bagus, busi pun udah diganti, masih sama aja. Setelah kita ukur tahanan sensor EOT nya kurang 0,3 ohm ya. Kirim sinyal ke ECU udah mesin itu udah keadaan udah panas, jadi semburan injektornya itu akan dikurangi. Itu yang menyebabkan motor seharusnya semburannya agak dikit jadi dikurangi, jadi akan blebek kayak kehabisan bensin, teman-teman. Oke, tonton terus Selangana Motor, apakah ikut motor seharian.